Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di praktikum Activity Batch Costing ya teman-teman, di pertemuan kedua. Kali ini kita akan mulai memasuki materi Activity Batch Costing. Nah, di sini kita akan mulai dari dasar banget teman-teman ya. Nah, kita akan membedahnya dari sisi 5W plus 1H ya teman-teman. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ya. Di sini ada unsur pertamanya nih ya, teman-teman. Unsur pertamanya watt ya. Nah, jadi apa sih? Apa itu activity batch costing ya, teman-teman ya? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini ya. Activity batch costing adalah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya overhead. Di sini ya, teman-teman ya, perlu digarisbawahi adalah biaya overhead dan tidak langsung secara akurat ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi. Metode ini membebankan biaya berdasarkan sebab akibat teman-teman. Seperti itu. Daripada metode tradisional. Nah, sehingga menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat dan detail. Nah, teman-teman nanti untuk lebih jelasnya kita bisa mengerjakan soal ya. Apa yang dimaksud dari definisi yang sudah dijelaskan seperti ini. Nah, di sini unsur keduanya why ya, kenapa harus dilakukan metode activity based costing ya teman-teman? Karena di sini adalah metode ini itu dianggap lebih unggul dibandingkan dengan metode tradisional teman-teman. Seperti itu. Jadi kan kalau yang tradisional itu yang teman-teman biasa dikerjakan tuh teman-teman pada saat semester 2. Nah, itu adalah metode perhitungan biaya yang masih tradisional. Nah, ini lebih unggul nih teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena yang pertama ini ya, akurasi itu akurasi harga pokok itu sangat tepat sasaran teman-teman ya. Seperti itu. Ini kita masuk ya. Nah, ini adalah memberikan gambaran biaya yang lebih realistis, terutama untuk produk kompleks yang membutuhkan banyak penanganan khusus. Seperti itu. Nah, di sini yang kedua itu adalah efisiensi operasional. Nah, jadi dengan menggunakan metode ini teman-teman ya, itu membantu manajemen mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau tidak bernilai tambah untuk dikurangi teman-teman. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan. Tentu saja ya teman-teman, untuk keputusan akhir itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang strategis seperti itu. Nah, itu adalah alasan ya teman-teman ya. Tadi alasan why, kenapa digunakannya metode ini. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke unsur selanjutnya, when. When atau kapan ya. Kapan digunakan metode ini teman-teman. Nah, di sini metode ini digunakan ketika perusahaan itu menghadapi struktur biaya yang kompleks, di mana metode tradisional tidak lagi akurat dalam mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu memiliki struktur biaya yang bermacam-macam, gitu. Jadi nggak cuma ada biaya misalkan dalam membuat bakso itu ada biaya bahan baku membuat daging, terus ada biaya misalkan dalam memasak bakso itu ada kita memerlukan gas ya teman-teman, terus tenaga untuk karyawan itu juga kita memerlukan itu. Nah, itu kan masih sederhana ya teman-teman ya, itu masih sederhana, tapi berarti itu nggak memerlukan metode ini teman-teman. Tapi kalau misalkan lebih lanjut lagi, lebih kompleks lagi, misalkan di pabrik manufaktur, nah kita baru memerlukan biaya eh, memerlukan perhitungan berdasarkan metode activity based costing ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi hanya dan hanya jika itu memiliki biaya yang kompleks. Nah, di sini ya. Nah, ini di sini ya. Pertama, itu kondisinya adalah ketika biaya overhead tinggi, teman-teman. Nah, di sini ada saat biaya tidak langsung seperti listrik, pemeliharaan atau riset itu jauh lebih besar daripada biaya tenaga kerja langsung, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan biaya overhead ini tinggi, itu kan sulit dilacak ya teman-teman kalau biaya overhead itu. Kayak misalkan di contohnya bakso lagi teman-teman ya. Seperti usaha bakso itu kan menggunakan gas ya teman-teman ya.
menggunakan gas, terus misalkan apalagi, misalkan biaya-biaya perintilan lah teman-teman. Misalkan untuk membuat bakso tuh memerlukan apa ya, dalam adonannya itu kan sebenarnya ada selain bahan baku tuh pelumas ya teman-teman ya. Pelumas dalam arti lain tuh kayak minyak gitu teman-teman, untuk membuat si adonannya itu nggak lengket gitu teman-teman ya. Nah itu kan sebenarnya diperlukan dalam jumlah kecil ya teman-teman. Dan itu kan kita nggak tahu berapa biaya yang diperlukan gitu untuk kita tuh membeli si apa pelumas untuk baksonya itu ya, atau dalam kata lain tuh minyak sayuran ya teman-teman, minyak sayurnya itu kan hanya perlu dikit aja gitu. Nah itu kalau hal-hal yang seperti itu contohnya kayak sulit dilacak, itu baru kita memakai metode ini. Nah dan lagi tambahannya adalah jika biaya tersebut itu bernilai tinggi seperti itu. Nah ini yang kedua adalah ketika perusahaan memiliki keanekaragaman produk ya teman-teman, seperti itu. Nah di sini, nah ini ya ketika perusahaan memproduksi banyak jenis barang dengan volume dan tingkat kerumitan yang berbeda-beda, seperti itu. Nah yang ketiga ini adalah ketika terdapat persaingan ketat. Nah ini ya, jadi saat perusahaan perlu menetapkan harga jual yang sangat presisi agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan margin keuntungan teman-teman. Nah misalkan kita mau melakukan press nih, mau menekan biaya dari si biaya produksi ini, misalkan biayanya tingginya itu ternyata berasal dari biaya overhead yang tinggi nih. Wah, jangan-jangan ada biaya yang sebenarnya nggak harus kita keluarkan gitu. Makanya kita analisis menggunakan metode ini teman-teman, biar biaya produksi yang kita keluarkan tuh nggak terlalu tinggi gitu, sehingga perusahaan tuh lebih kompetitif lagi lah teman-teman, seperti itu. Nah selanjutnya adalah unsur selanjutnya, yaitu where ya, atau di mana. Nah di sini penjelasannya adalah, nah ini metode activity based costing itu bisa digunakan di hampir semua sektor. Namun tingkat efektivitasnya itu paling terasa di industri dengan overhead tinggi dan variasi produk yang banyak. Nah di sini yang paling pertama adalah di perusahaan manufaktur, seperti itu. Nah di sini manufaktur adalah rumah asli metode activity based costing ya teman-teman, atau ABC, karena proses produksinya yang kompleks. Nah bidang yang paling sering menggunakannya meliputi, nah ini teman-teman ya, ada penjelasannya lagi. Nah ini ya, produk konsumen itu kayak misalkan produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Indofood Tbk teman-teman, kayak Indomie, terus saus-saus sambal, kecap, terus sabun-sabun ekonomi, itu kan semua dikeluarkan melalui satu perusahaan teman-teman ya, PT Indofood. Itu kan benar-benar banyak ya variasinya. Variasinya banyak, banyak jenis produk, ada makanan, ada bahan alat kebersihan, dan itu pasti bernilai tinggi gitu. Pokoknya itu bervariasi lah. Nah itu kalau misalkan berkarakteristik seperti itu, usaha kalian nanti itu cocok banget menggunakan activity based costing, seperti itu. Nah di sini yang kedua adalah jika itu adalah otomotif, elektronik, dan yang terakhir adalah farmasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada di perusahaan jasa ya teman-teman. Ada di perusahaan jasa. Nah di sini penjelasannya adalah ya di sektor jasa ABS digunakan untuk menghitung biaya pelayanan atau per nasabah. Nah ini di sektor jasa pun bisa sebenarnya teman-teman. Walaupun dominannya tuh lebih cenderung digunakan banyaknya itu di ini tadi ya, perusahaan manufaktur. Tapi di perusahaan jasa juga nggak luput dari pemakaian metode ini teman-teman. Nah ini ya, untuk misalkan di perbankan itu untuk menghitung biaya per transaksi, kayak tarik tunai, transfer, dan pembukaan rekening. Dan contoh lainnya kayak di rumah sakit itu menghitung biaya per jenis tindakan medis atau per pasien, mulai dari penggunaan alat bedah, ruang rawat, hingga jasa perawat. Nah, selanjutnya adalah who ya teman-teman ya, atau siapa yang menggunakan metode ini. Seperti itu. Nah, di sini di dalam pabrik atau perusahaan manufaktur, tanggung jawab utama perhitungan ini ada di tangan cost accountant ya, atau akuntan biaya. Namun karena metode biasanya sangat bergantung pada data operasional yang ada di lapangan, mereka tidak bekerja sendirian. Nah, ini berikut adalah pembagian perannya. Ini yang pertama yang jelas banget ya teman-teman ya. Itu adalah yang paling utama, yaitu ini ya teman-teman. Sebentar saya coba rapihin dulu.
Nah, ini ya. Sebentar, teman-teman. Nah, ini. Cost accountant ya, teman-teman. Jadi, dialah yang merancang sistemnya. Jadi, tugasnya itu meliputi mengumpulkan data, menghitung tarif per aktivitas, dan menyusun laporan akhir. Nah, selanjutnya ini ada di tim lintas fungsi ya, teman-teman ya. Atau di penyedia datanya. Nah, di sini penjelasannya adalah, nah ini teman-teman. Nah, ini penjelasannya ya. Ini tim lintas fungsi itu dapat berupa manajer produksi, bagian gudang, terus bagian engineering ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini ada di controller ya teman-teman, atau di finance manajernya, seperti itu. Dengan penjelasannya, ya, mereka bertugas meninjau hasil perhitungan dari cost accountant untuk memastikan data tersebut itu akurat sebelum digunakan oleh direksi untuk mengambil keputusan strategis. Jadi ini adalah ibaratnya seperti apa ya, mandornya lah gitu. Jadi yang memeriksa finalisasi seperti itu dari data yang telah dibuat dan diolah sedemikian rupa. Dan yang terakhir nih, unsur terakhir adalah how ya teman-teman, atau bagaimana penerapan dari metode activity based costing ini. Nah, ini metode penerapan ABC itu dilakukan melalui beberapa tahap sistematis ya teman-teman. Yang pertama ada identifikasi aktivitas. Jadi kita harus kita harus tahu nih dari biaya yang timbul itu, misalkan dari contoh ya, dalam pembuatan apa namanya ya, dalam pembuatan mebel lah, mebel. Nah, mebel kan kayak meja, kayu gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan ini kita harus menentukan semua aktivitas dalam proses produksi teman-teman, seperti penyetaan mesin, pengujian kualitas, dan penanganan bahan. Jadi semua aktivitas dari mulai membuat suatu produk sampai akhir membuat produk itu kita analisis, kita identifikasi apa-apa aja gitu. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi tahap-tahapan tersebut, itu kita klasifikasi ke cost pool-nya seperti itu. Nah, ini ya. Ini mengelompokkan biaya berdasarkan aktivitasnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan apa ya, teman-teman ya? Misalkan tadi ya, dalam nanti misalkan di bakso gitu, teman-teman ya. Dalam bakso gitu. Nah, itu kan pasti keluar ya, teman-teman ya. Biaya, misalkan biaya untuk overhead itu adalah packaging gitu ya. Nah, packaging. Nah, packaging itu kan kita misalkan perlu hal-hal kecil aja di packaging bakso gitu misalkan. Kita perlu mungkin staples gitu. Nah, staples itu kan biaya staples itu kan ada kan, pasti tapi kecil dan sulit dicatat gitu. Sulit ditentukan berapa ini untuk satu porsi bakso ya, misalkan frozen gitu ya. Dibungkus di frozen itu kan pasti perlu staples ya. Nah, itu kan kita harus melacak biayanya gitu, teman-teman. Walau misalkan satu porsi, tapi kalau misalkan kita dalam jumlah besar pasti kan memerlukan staples yang banyak dan akhirnya mengeluarkan biaya yang banyak juga kan. Nah, itu perlu kita identifikasi tuh. Staples tersebut berarti itu masuk ke dalam aktivitas packaging ya, teman-teman. Gitu. Jadi biaya-biaya yang terkait itu kayak misalkan tadi staples, terus kayak misalkan apalagi dalam packaging itu stiker ya, mungkin teman-teman ada usahanya tuh punya logo gitu ya. Stiker. Nah, stiker itu juga dimasukin, teman-teman. Itu masukin ke aktivitas pengemasan. Seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya adalah penentuan cost driver-nya nih, teman-teman. Cost driver tuh adalah pembaginya gitu. Pembaginya tuh misalkan ada jumlah jam mesin atau jumlah pesanan. Ya, misalkan tadi yang contohnya bakso gitu, teman-teman ya. Ya, misalkan kita buat 10.000 bakso gitu. Nah, itu nanti biaya-biaya untuk yang dikeluarkan ya total. Misalkan tadi dalam biaya pengemasan itu misalkan 1 juta gitu. Berarti nanti 1 juta dibagi dengan 10.000 bakso ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tinggal yang terakhir adalah alokasi ke produk. Jadi, kalau semua tahapan sudah dilakukan, misalkan kita sudah tahu tadi ya, udah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa aja yang ada. Misalkan tadi di bakso,
ada aktivitas memasak, membuat adonan, ada packaging. Nah, itu udah tahu semua. Terus tadi biaya-biaya yang timbul dari aktivitas tersebut. Kayak misalkan di aktivitas pengemasan bakso, itu kita memerlukannya tadi untuk staples, untuk stiker, dan lain sebagainya. Kita kumpulkan, kita bagi, jadi kita tahu tuh per unitnya berapa. Gitu. Nah, baru kita alokasi ke produk. Seperti itu. Menghitung tarif per unit premium dan membandingkannya ke produk sesuai penggunaan aktivitasnya. Seperti itu. Nah, itu untuk eh bagaimana tadi ya unsur how atau bagaimana dari metode atau dari materi activity based costing. Seperti itu. Nah, teman-teman untuk materi ini kita sudah ya, teman-teman ya secara gambaran besar, garis besar. Ini udah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lanjut kita sekarang ke perhitungan ya, teman-teman ya. Di sini. Nah, ini ya. Ini kita masuk ke perhitungannya. Sebentar, teman-teman ya. Nah, di sini ini ada soal ya, teman-teman ya. Itu berasal dari modul praktikum ABC dan BSC bab 1, soal 1, kasus 1, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman, soalnya itu ada di situ. Teman-teman bisa buat latihan juga, teman-teman. Nah, ini di sini ada berdasarkan data ya yang ada di modul, itu diminta untuk tujuan akhirnya adalah menghitung ya biaya produksi per unit nih, teman-teman. Nih, menghitung biaya produksi per unit ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, biaya produksi per unit ya, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman pelajari ya di praktikum semester 2 ya. Itu ada 3 biaya ya, teman-teman ya. Ada bahan baku. Ini di sini ya. Di sini, teman-teman. Nah, ini ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur. Nah, untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu sudah diketahui ya, teman-teman ya, di modulnya. Dan untuk biaya manufaktur itu ada berasal dari biaya overhead pabrik ya, teman-teman. Seperti itu, biaya produksi, biaya overhead pabrik. Nah, tugas atau tugas atau hal yang perlu kita cari di kasus tersebut adalah biaya overhead pabriknya, teman-teman. Nah, makanya nanti di sini sebelum kita ke nomor 4, kita ada nomor 3, ada nomor 2, ada nomor 1 di sini. Nah, ini tahap-tahap dari nomor 1 sampai 3 ini adalah tahap untuk menentukan, teman-teman. Itu berapa total biaya overhead pabrik per unitnya jika kita menggunakan metode activity based costing. Seperti itu. Nah, ini adalah dicari di tahap 1 sampai 3 ya, teman-teman ya. 1, 2, dan 3 ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebagai perbandingan ini juga udah aku buat ya, teman-teman ya, perhitungan dengan metode konvensional. Seperti itu. Nah, di sini nanti aku jelasin juga. Kalau perhitungan metode konvensional tuh gampang, teman-teman. Itu di situ kalau misalkan berdasarkan informasi di soalnya, itu kan ada ya, teman-teman ya. Total produk, ada total produk untuk baju polos, ada total produk untuk baju bercorak ya, teman-teman. Dan total biaya dari overhead pabrik yang dikeluarkan. Jadi nanti tinggal dibagi aja, teman-teman. Seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita mulai ya, teman-teman ya, ke tahap pertama nih. Ke perhitungan tarif overhead pabrik keseluruhannya. Seperti itu. Nah, di sini kita punya nih, kita udah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa aja yang diperlukan untuk membuat si bajunya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada nih. Nah, ini ya. Ini aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk membuat atau memproduksi si bajunya, teman-teman. Ada desain, pola baju, grading, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk biaya aktivitasnya kita udah identifikasi juga dan udah ada di soalnya, teman-teman ya. Nah, ini sebesar ini, teman-teman. Nah, ini untuk biaya per aktivitasnya, teman-teman ya. Sebentar. Oh, ada yang terlewat. Sebentar, teman-teman ya.
ada yang nggak kelihatan. Nah, nih. Ini biaya aktivitas per jam kerjanya, teman-teman. Nah, ini kita dapetin dari biaya aktivitas dibagi dengan jam kerja. Ini aku singkat, aku bagi dengan 1.000 ya, teman-teman ya. Biar nggak terlalu besar ya. Biar simple terlihatnya. Ini aslinya 290.000 dibagi dengan 8.000 jam kerja, teman-teman. Nah, ini kolom ini, teman-teman ya. Kolom ini itu kita gunakan untuk mencari tarifnya, teman-teman. Untuk mencari tarifnya. Di sini kita isi di sini ya. Seperti itu. Nah, tarif overhead per unitnya itu kita dapatkan ya. Kolom ini itu adalah hasil dari perhitungan yang ada di sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi ini kita udah dapetin nih informasi awalnya ya. Sebentar, ini ada satuannya ya. Sebentar. Nah, ini satuannya ya. Nah, ini dari informasi di tahap pertama ini kita udah dapat informasi nih, teman-teman. Jadi, untuk masing-masing aktivitas ya, teman-teman ya, dari 13 aktivitas ini ya, teman-teman ya. Ini telah diketahui, teman-teman. Masing-masing dari ke-13 aktivitas ini adalah tarif overhead per unitnya adalah sebesar sekian, teman-teman ya. Yang ini. Seperti itu. Ini udah diketahui nih. Nah, itu adalah langkah pertama, teman-teman, untuk menghitung biaya overhead pabrik secara menggunakan metode activity based costing ya, teman-teman ya. Nah, kita tahap pertamanya udah nih. Kita udah menghitung tarifnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut nih ke tahap kedua nih, teman-teman. Nah, ini adalah perhitungan tarif overhead per unitnya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Per unit bajunya, teman-teman. Kalau ini kan campuran, teman-teman ya. Seperti itu. Ini keseluruhan ya. Nah, ini keseluruhan. Kalau ini per unit baju. Bentar, ini ada tipe ya, teman-teman ya. Ada tipe di sini. Sebentar. Unit per unit baju. Sebentar. Nah, ini adalah per unit bajunya. Kalau ini keseluruhan, ini untuk keseluruhannya. Kan maksud dari keseluruhan, jadi di soalnya itu, teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman cek ya, itu ada baju polos, ada baju bercorak ya, teman-teman ya. Nah, makanya ini kalau di sini masih gabungan nih. Jadi tarif overhead-nya ini yang sebesar ini, sekian ini adalah untuk keduanya, teman-teman. Untuk total dari keduanya. Kalau nggak salah tuh ada yang polos tuh 100.000 produk, dan untuk yang bercorak tuh 50.000 produk. Nah, biaya yang di sini itu adalah untuk keduanya, teman-teman. Untuk gabungan dari keduanya. Per unit gitu ya. Nah, tapi di nomor 2 ini kita mencoba untuk memisahkan nih. Memisahkan biaya. Kita mau cari lagi lebih detail lagi, lebih spesifiknya lagi. Berapa sih lebih detailnya itu untuk tarif masing-masing bajunya? Gitu. Nah, di sini kita sama kayak tadi ya. Ini kita punya aktivitas penggerak. Tadi masih sama aktivitas penggeraknya ya. Nah, tadi tarif overhead per unitnya itu sudah kita dapatkan, teman-teman. Di sini ya. Nah, ini kita dapatkan dari sini, teman-teman. Nah, dari sini ya. Ini itu kita masukkan ke sini, teman-teman. Ke sini. Nah, seperti itu. Sebentar, ini ada yang belum kita ini ya. Nah, ini totalnya segini, teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi kan sudah ya tarif overhead per unit. Nah, sekarang kita masukin, teman-teman, jam kerja masing-masing produknya. Jadi untuk desain untuk baju polos nih. Nah, ini jamnya adalah 3.500 jam pengerjaan. Nah, untuk pola desain untuk baju polos itu sebesar 4.500 jam, teman-teman. Dan seterusnya, teman-teman. Dan seterusnya nih. Di sini ya. Nah, ini ya, dan seterusnya.
Begitupun juga dengan baju bercorak, teman-teman. Begitupun juga dengan baju bercorak ya. Nah, nih. Kita buka semuanya ya. Ya, sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, kita untuk tarifnya, untuk tarif masing-masing baju adalah ini teman-teman ya. Ini yang untuk baju polos dan ini yang untuk baju bercorak ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk yang baju bercorak. Nah, didapatkan dari mana? Didapatkan dari tarifnya ini adalah berasal dari ini teman-teman ya. Nah, nih. Berdasarkan dari ini teman-teman. Seperti itu. Jadi, tarif misalkan produk baju polos untuk tarif overhead bagian desain ya teman-teman ya. Bagian desain adalah hasil dari perkalian dari tarif overhead per unit untuk aktivitas desain dikali dengan jam kerja produk untuk yang bagian desain baju polos. Dan didapatkannya hasilnya sekian teman-teman, 126 sekian. Begitupun juga dengan sampai seterusnya teman-teman. Begitupun juga sama dengan yang baju bercolok. Seperti itu. Tinggal kita totalin aja teman-teman. Di sini. Nah, ini ya. Tinggal kita totalin. Udah deh. Nah, sekarang kita udah dapet nih tarif overhead per unit berdasarkan aktivitas untuk masing-masing baju polos ya, baju polos dan juga baju bercorak teman-teman. Lanjut nih, kita untuk selanjutnya, jikalau sudah menentukan tarif overhead per unitnya, kita sekarang cari berapa total biaya overheadnya untuk keseluruhannya. Gitu. Tadi kan per unit ya, itu kan baru tarifnya doang. Nah, jadi nanti tarifnya ini itu digunakan untuk mencari total biaya overhead pabriknya dengan cara, nah ini ya. Nah, ini. Jadi, untuk menghitung biayanya, sebentar ini sepertinya ada salah ketik ya teman-teman. Nah, ini adalah harusnya biaya overhead ya teman-teman ya. Nah, hitung biaya overhead keseluruhan ya teman-teman ya. Keseluruhan. Oke, dah. Nah, di sini keseluruhannya adalah ini teman-teman. Nah, total tarif overhead pabriknya nih ya, teman-teman ya. Di sini nih. Nah, ini kita dapat dari hasil yang ini teman-teman. Untuk yang baju polos ya, itu dapat dari sini. Seperti itu. Nah, untuk yang baju bercorak, itu kita dapatkan dari sini teman-teman ya. Seperti itu. Untuk yang baju bercorak. Nah, nanti tinggal kita bagi dengan total unit yang diproduksinya. Nah, ini unit yang diproduksinya teman-teman bisa dapatkan dari informasi yang ada di modul. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dibagi teman-teman. Dibagi dan dihasilkan hasilnya sekian teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada tipe lagi teman-teman ya. Ada tipe lagi. Overhead. Nah. Sip. Ini 18 sekian dan 40 sekian. Seperti itu. Oke, di sini udah. Selanjutnya kita menghitung biaya total produksinya nih. Total biaya produksinya per unit. Nah, tadi kan kita baru selesai menghitung biaya overheadnya doang nih teman-teman. Kita baru selesai menghitung biaya overheadnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari total biaya produksinya teman-teman. Itu. Nah, di sini ada
Ini lagi ya. Oke, ini kita. Oke, dah. Oke teman-teman, nah di sini kita sekarang totalnya keseluruhannya ya digabung dengan biaya bahan baku, tenaga kerja dan juga overhead. Nah biaya overheadnya sudah kita dapat di sini teman-teman. Ini, nah ini akan kita gunakan nanti ya, seperti itu. Nah oke langsung saja untuk biaya bahan baku untuk baju polos dan baju bercorak itu masing-masing sebesar ini ya teman-teman ya. Nah ini 10 dan 15 perak ya. Seperti itu. Nah, ini didapatkan dari informasi sebentar. Nah, ini ya, didapatkan dari informasi yang ada di modul, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk tenaga kerja itu di modul kalau nggak salah itu dijelaskan total biaya doang, total biaya keseluruhan, tapi belum per unitnya. Nah, di sini kita perlu sedikit penyesuaian. Makanya tadi aku ada sedikit perhitungan di sini ya. Ini 16 ini dihasilkan dari kalau nggak salah 16 atau 1.600.000 gitu teman-teman. 1.600.000 atau 16 juta ya dibagi dengan total pokoknya ada 16 juta itu ada di modulnya ada informasi dan juga dibagi dengan total unit yang produksi itu adalah 100.000 untuk baju polos. Itu ada semua teman-teman. Ada semua di modul jadi hasilnya 16. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini perhitungannya teman-teman. Nah, ini perhitungannya tuh 16 juta dibagi dengan 100.000. Ini ada semua teman-teman di modul ya. Dan untuk yang baju bercorak itu juga sama, aku melakukan perhitungan di sini ya. 16 juta dibagi dengan 50.000. 16 juta ini adalah total tenaga kerjanya. Tenaga kerja untuk memproduksi baju polos dan baju bercorak. Terus 50.000 ini adalah total produksi baju bercoraknya. Nah, tinggal dibagi hasilnya sekian teman-teman ya. 16 dan 32. Seperti itu. Dan terakhir ya, biaya overhead-nya itu kita barusan sudah selesai mencarinya ya. Hasilnya sama ya. Sebentar. Sebentar. Ini teman-teman. Nah, ini. Sekian ya. Itu berdasarkan dari sini nih. Perhitungan yang ini. Sama teman-teman. Udah tinggal kita totalin nih. Total biaya produksi untuk menghasilkan satu baju itu adalah sebesar sekian teman-teman ya. 44 dan 87,89. Ini untuk baju polos 44,21, baju bercorak itu 87,89. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk sebagai perbandingan saja teman-teman ya. Sebagai perbandingan ini ada ini lagi ya, ada tipe lagi teman-teman, perbandingan. Nah, ada perbandingan. Sebagai perbandingan saja teman-teman. Ini untuk metode konvensional itu sebenarnya hampir sama ya. Di sini bahan baku sebentar ya teman-teman ya. Untuk bahan baku untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu sama ya. Sama dengan yang di activity based costing ya. Ini menggunakan, ntar kita tambahin ya. Menggunakan metode ABC teman-teman. Nah, ini konvensional. Ini sama ya untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung tuh sama ya nilainya ya. Dia bedanya cuma di total di biaya overhead pabriknya teman-teman. Nah ini ada ini lagi ya. Kita ganti lagi. Biar nggak salah. Ini overheadnya teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini untuk biaya overheadnya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Yang metode overhead, yang metode konvensional, Yang metode konvensional itu biaya overheadnya untuk baju polos sebesar 3,87. Nah, untuk yang ABC itu baju polosnya adalah 18,21. Seperti itu. Nah, terus untuk yang baju bercorak, metode konvensional tuh sebesar 77,3. Dan untuk yang metode ABC, baju bercorak itu sebesar 40,89. Sebentar, ini salah tadi ya, 40,89. Seperti itu. Nah, di sini kita totalin dulu ya. Nah, ini ya. Yang ini
124 untuk bercorak konvensional 124, dan untuk yang bercorak ABC itu 87,89. Nah, untuk yang polos ya, polos konvensional tuh 29,87, dan untuk polos ABC itu 44,21. Nah, memang terdapat apa namanya? Em, Kalau kita breakdown masing-masing, misalkan ada untuk baju polos, memang sekilas itu ada yang lebih murah nih untuk metode konvensional. Konvensional itu menang di baju polos dia. Gitu, 29,87. Nah, sekilas juga ini yang ABC itu lebih mahal ya, 44,21 untuk baju polos. Tapi jika kita totalkan ya teman-teman ya, di sini jika kita totalkan, kita pakai rumus sum ya, sama dengan sum, bisa nggak ya? Sebentar, sum. Nah ini ya, sum ya, sum dari ini sampai sini. Oke, ini 132 teman-teman. Nah, terus jika kita totalkan yang satu lagi ya, yang pakai konvensional, ini ya, itu 154,17 teman-teman. Nah, kalau di total akhir, ini dia menang teman-teman ya, yang ABC. Seperti itu. Dia total akhirnya yang ABC adalah 132,09 dan yang konvensional tuh 104,17. Ini jauh teman-teman ya. Ini jauh teman-teman. Perbandingannya jauh. Kenapa? Karena kita bicaranya ini pasti banyak produksinya teman-teman. Gitu. Ini hanya satu baju. Oke, kalau misalkan kita bicara hanya satu baju, ya pasti segini terbilang murah lah teman-teman. Perbandingannya nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan kita berbicara produksi 10.000 baju atau 1 juta baju ataupun lebih banyak baju, ini selisih ini jikalau kita kalikan dengan total tersebut bakal menimbulkan biaya yang besar. Makanya di sini ABC tetap menjadi pemenangnya teman-teman. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan nih ABC yang memenangkannya teman-teman. Makanya tadi ya di sini kita balik lagi tadi ke sini ya. Mana tadi ya, ke materi tadi ya, bagian. Nah ini teman-teman ya. Nah ini ke pengertian awalnya. ABC itu metode akuntansi yang biaya mengalokasikan biaya overhead dan tidak langsung secara akuntansi produk. Metode ini membandingkan biaya berdasarkan sebab akibat sehingga menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat dan detail teman-teman. Seperti itu. Jadi tadi karena kita melakukan perhitungan biaya yang lebih detail teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui biaya itu lebih mendalam teman-teman. Gitu. Jadi nggak cuma asal membagi aja. Ini kan kalau yang overhead di sini ya, itu kita asal membagi aja nih teman-teman. Gitu di sini. Ini kita totalnya nih ya. Nih, ini ada perhitungannya ya. Nah, ini adalah hasil dari yang 3 juta ini. Yang 3 juta ini, teman-teman. Yang 3 juta sekian ya. 3 juta 3,8 juta sekian itu adalah total biaya overhead pabrik untuk seluruhnya. Gitu. Dibagi dengan 100.000. Itu langsung dibagi aja hasilnya segini. Nah, sedangkan yang 18,21 ini kita tadi ya menggunakan cara-cara ini nih. Dari tahap 1 ini ya, tahap 1 sampai tahap 3 ya, teman-teman. Gitu. Nah, itu alhasil di baju bercorak juga kita overhead pabriknya menggunakan tahap 1 sampai 3 ya, teman-teman ya. Tahap 1 sampai 3. Nah, menghasilkan seperti ini. Nah, alhasil kita ternyata menemukan bahwa jika kita menggunakan ABC dengan tahap-tahap yang seperti ini ya teman-teman ya, dibagi kita identifikasi berdasarkan aktivitas, itu kita menemukan bahwa ini lebih murah teman-teman. Karena kita tadi mencarinya akurat teman-teman ya. Kita benar-benar spesifik membagi biaya itu dari aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Itu. Sedangkan jikalau yang konvensional itu hanya berdasarkan ini aja nih pembaginya nih. Berdasarkan total unit yang diproduksi. Seperti itu.
Nah, makanya di sini activity based costing itu sangat dibutuhkan tadi ya. Nah, ini teman-teman ya. When ya. Ketika perusahaan menghadapi struktur biaya yang kompleks, teman-teman. Ini kan kompleks ya, teman-teman ya. Ini bisa dibilang kompleks nih. Nih ya, di sini ya, kompleks. Ini kompleks banget, teman-teman. Ini kan ada banyak aktivitas nih. Ini kan termasuk kompleks ya, teman-teman ya. Seperti itu. Makanya di sini ABC itu berfungsi. Makanya di sini lebih murah jika kita memakai ABC. Seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk pertemuan kedua ya, kita cukupkan sampai di situ saja, teman-teman ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, teman-teman ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman bisa di kolom komentar atau bisa langsung kita diskusi di grup ya, teman-teman. Seperti itu. Akhir kata, aku mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan ya, teman-teman. Bagi teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.